Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang beliau limpahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Wildan Hasan Mali, mahasiswa STAI Dr. KH IZ Mutakin, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang ulumul Quran. Apa sih ulumul Quran itu? Ulumul Quran itu terdiri dari dua kata, yang satu ulum, yang satu Al-Quran. Nah, ulum ini adalah bentuk jamak daripada kata ilmu, yang berarti, yang bermakna ilmu-ilmu. Sedangkan Al-Quran memiliki makna Al-Quran. Jadi ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ulumul Quran ini adalah salah satu ilmu yang agung, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Hutsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu bisa agung dilihat dari apa isi ilmu tersebut. Nah, sedangkan ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang kalam-kalam Allah. Jadi kesimpulannya menurut beliau adalah ulumul Quran itu adalah ilmu yang agung karena berkaitan dan membahas kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, definisi tentang ulumul Quran juga banyak ulama berpendapat. Salah satu contohnya adalah pendapat dari Imam As-Suyuti dalam kitab Itmamu Ad-Dirayah. Imam As-Suyuti berpendapat bahwa ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadnya, adab makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafaz-lafaznya maupun dengan hukum-hukumnya. Lalu ada definisi ulumul Quran menurut Imam Al-Zarqani. Beliau berpendapat dalam kitabnya yang berjudul Manahilul Itfan fi Ulumil Quran. Syekh Al-Zarqani berpendapat bahwa ulumul Quran itu adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari mulai turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemu'jizatannya, nasih mansukhnya, penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya. Nah, itulah beberapa definisi ulumul Quran menurut para imam. Lalu urgensinya apa sih kita itu mempelajari ulumul Quran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran? Urgensinya yang pertama adalah untuk mengetahui jati diri Al-Quran. Ayat apa sih yang pertama diturunkan dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ayat apa sih yang terakhir turunnya di dalam Al-Quran? Selanjutnya ada keterkaitan antara ayat satu dengan ayat dan yang lainnya, atau disebut munasabah Quran. Lalu ayat satu bisa membatalkan ayat yang lainnya. Ketika kita mengambil fatwa di dalam Quran tanpa melihat ayat yang lainnya, itu bisa saja terjadi kekeliruan. Nah, dengan adanya ulumul Quran ini kita bisa menimbang-nimbang dengan ayat-ayat yang lainnya.
Selanjutnya kita juga bisa memahami makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, secara arti kan Al-Quran itu turun untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, apakah Allah itu salah menurunkan wahyu sebelum Al-Quran? Ada kesalahan di dalam kitab Injil, Taurat, dan Zabur? Tentunya tidak. Allah tidak akan pernah salah dalam menurunkan wahyunya dalam berbentuk kitab suci. Nah, bisa disimpulkan bahwa ayat tersebut memiliki makna bahwa Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya adalah untuk membenarkan ajaran-ajaran yang sebelumnya dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu munasabah Al-Quran. Apa sih munasabah Al-Quran itu? Munasabah itu artinya kedekatan. Munasabah berasal dari kata nasabah, yunasibu munasabatan. Nasab itu berarti kedekatan atau keterikatan. Seringkali kita mendengar ulama A nasabnya sampai ke Rasulullah. Berarti ulama tersebut memiliki nasab, memiliki kedekatan, keterikatan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dikaitkan dengan Al-Quran, munasabah Al-Quran bisa memiliki arti yaitu keterkaitan atau kedekatan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, atau surat yang satu dengan surat yang lainnya. Jadi kesimpulannya, ayat yang satu dengan yang lainnya itu terkoneksi, berkesinambungan, memiliki keselarasan dengan ayat-ayat yang lainnya. Mengapa sih munasabah Al-Quran itu penting? Tentunya munasabah Al-Quran itu penting untuk kita bisa memahami dengan maksimal suatu makna dari ayat Al-Quran tersebut. Ketika kita bisa mengaitkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, kita bisa memahami makna Al-Quran secara maksimal. Di dalam munasabah Al-Quran, contohnya saya akan berikan contoh yang pertama adalah munasabah Al-Quran dari ayat yang satu dengan ayat yang selanjutnya. Seperti contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tentunya ayat tersebut memiliki arti tentang puasa. Diteruskan dengan ayat selanjutnya masih memiliki arti tentang puasa. Diteruskan ayat selanjutnya masih memiliki arti tentang puasa. Hingga pada ayat 186 yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni ujibu da'watad da'i idza falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, di antara ayat-ayat yang membahas puasa di atas tersebut, ada ayat terselip tentang kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Nah, kira-kira kenapa ayat yang membahas tentang doa bisa diselipkan di antara ayat-ayat yang membahas tentang puasa? Kita bisa mengartikan bahwa sadar tidak sadar ibadah kita meningkat pada saat di bulan suci Ramadan.
sadar tidak sadar ibadah kita itu terasa lebih khusyuk dari ibadah-ibadah bulan-bulan lainnya ketika kita ibadah di bulan puasa. Nah, selanjutnya ada munasabah keterkaitan antara surat 1 dengan surat sebelumnya. Misalkan fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Nah, ayat ini memiliki keselarasan, memiliki kedekatan, memiliki keterikatan dengan surat sebelumnya yaitu Al-Fatihah. Yang fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun itu kan ayat Al-Baqarah. Nah, ayat tersebut memiliki keterikatan dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Fatihah. Ayat kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah bisa diimplementasikan dengan ayat Al-Baqarah yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Nah, ketika kita mendapatkan suatu nikmat, kita itu hendaklah bersyukur dengan menyebut alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, itu adalah keterkaitan antara surat 1 dengan surat yang lainnya, dengan surat yang sebelumnya. Itulah pengertian tentang munasabah Al-Quran dengan contoh-contohnya. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu yang berjudul Fawatihus Suwar. Nah, Fawatihus Suwar ini adalah terdiri dari dua kata. Fawatih yang berarti pembuka dan aswar yang berarti surah-surah atau surat-surat. Nah, jadi Fawatihus Suwar ini adalah pembuka dari surat-surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, bisa didefinisikan bahwa Fawatihus Suwar ini adalah ilmu yang membicarakan tentang kalimat pembuka yang terdapat di dalam surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, Fawatihus Suwar ini memiliki berbagai macam jenis tentunya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Fawatihus Suwar ini bisa bermakna pujian. Jadi di awal-awal surat yang terdapat di dalam Al-Quran ini, ayat pertamanya bisa berbentuk pujian. Contohnya terdapat di dalam surat Al-Isra juz 15 yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Nah, subhanalladzi, maha besar Allah yang telah mengisrokan Nabi Muhammad. Lalu awal surat yang diawali dengan makna pujian yaitu Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah segala puji bagi Allah. Nah, itu adalah contoh Fawatihus Suwar bermakna pujian atau awal surat yang diawali dengan kalimat pujian. Nah, yang kedua, Fawatihus Suwar yang kedua ini adalah bermakna panggilan. Seperti contohnya terdapat di dalam surah An-Nisa yang berbunyi Ya ayyuhan nas. Nah, ya ayyuhan nas ini bermakna panggilan yang berarti wahai manusia. Nah, begitu. Contoh yang kedua terdapat juga di dalam surat Al-Maidah yang berbunyi Ya ayyuhalladzina
awfu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, dari dua surat tadi, dari surat An-Nisa dan Al-Maidah, itu awal suratnya bermakna panggilan. Ya ayyuhan nas berarti wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya fawatihus surah yang ketiga yaitu bermakna kalimat berita. Contohnya terdapat di dalam surah At-Taubah. Nah, surah At-Taubah ini berbunyi bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, bara'atum minallahi wa rasulih ini bermakna berita, yang berarti Allah dan Rasulnya itu memutus hubungan antara Allah dan Rasul kepada orang-orang yang musyrik. Nah, bermakna berita dalam surah At-Taubah ini. Dalam surah At-Taubah ini tidak ada atau diharamkan, sebagian ulama mengharamkan untuk membaca bismillah. Sebab At-Taubah ini para ulama berpendapat yang bermakna perang, sedangkan bismillah berarti kasih sayang. Nah, di dalam perang itu tidak ada kasih sayang. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa di awal surat At-Taubah ini diharamkan bismillah karena membahas tentang perang. Nah, selanjutnya fawatihus surah yang bermakna kalimat sumpah. Contohnya terdapat di dalam surat Ad-Duha yang berbunyi wadduha, yang berarti demi waktu duha. Nah, selanjutnya awal surat yang bermakna qasam atau sumpah lagi yaitu surat At-Tin yang berbunyi wattini wazzaitun, yang berarti demi buah tin dan buah zaitun. Contoh yang ketiga ada juga di dalam surat Al-Adiyat yang berbunyi wal 'adiyati dhabha, yang berarti demi kuda yang berlari kencang. Nah, ketiga surat ini awal suratnya sama-sama memiliki arti qasam atau sumpah. Nah, selanjutnya yang kelima, fawatihus surah yang kelima ini bermakna syarat. Nah, setiap fawatihu suar yang bermakna syarat pasti awal kalimatnya idza. Nah, contohnya di dalam surat Al-Waqiah yang berbunyi idza waqa'atil waqi'ah. Nah, selanjutnya contohnya juga lagi ada di dalam surat Al-Insyiqaq idza samaa'un syaqqat. Nah, itu adalah contoh-contoh surat yang diawali dengan huruf idza yang bermakna syarat. Nah, selanjutnya yang keenam, fawatihus surah ini bermakna perintah. Contohnya terdapat dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Kul, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah satu. Nah, ini adalah perintah Allah kepada Muhammad bahwa katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu. Selanjutnya terdapat juga dalam surat Al-Kafirun yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, dari kedua surat tersebut memiliki makna kalimat awalnya yang bermakna perintah. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya fawatihus surah yang berbunyi pertanyaan. Nah, contoh dari surah yang berbunyi pertanyaan seperti dalam surat Al-Fil, berbunyi
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang berarti tidaklah kamu memperhatikan apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap pasukan gajah. Nah, contoh tersebut adalah contoh surat yang diawali dengan kalimat pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke fawatihus surah yang bermakna doa. Nah, contoh awal surat yang diawali dengan kalimat doa yaitu terdapat dalam surah Al-Mutaffifin yang berbunyi Wailul lil mutaffifin, yang berarti celakalah orang-orang yang curang. Nah, di situ mendoakan tentang celakalah wahai orang-orang yang curang. Nah, itu adalah contoh fawatihus surah yang bermakna doa. Selanjutnya, yang ke-9, kita akan membahas fawatihus surah yang bermakna alasan. Nah, fawatihus surah yang bermakna alasan ini hanya terdapat dalam satu surah saja di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Quraisy yang berbunyi li'ilafi Quraisy. Nah, li'ilafi Quraisy ini menceritakan tentang orang-orang Quraisy yang bepergian pada waktu musim panas dan dingin sehingga mereka mendapat banyak keuntungan. Nah, ini adalah contoh fawatihus surah yang bermakna alasan. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-10, fawatihus surah yang bermakna muqatta'ah atau huruf yang terpisah-pisah. Contohnya kalau satu huruf yang diawali dengan muqatta'ah yaitu surah Qaf yang berbunyi Qaf. Nah, kalau dua surah berarti contoh kalimatnya Hamim. Nah, selanjutnya ada lagi huruf muqatta'ah ini yang dua surah ini adalah Yasin. Nah, surah muqatta'ah ini ada ulama yang berpendapat jangan mengulik makna yang terdapat dalam kalimat tersebut, sebab ayat Al-Quran ini diturunkan ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Kalau muhkam nampak terlihat artinya, sedangkan mutasyabih tersembunyi makna di dalam ayat, makna di dalam kalimat tersebut, seperti Yasin. Namun ada sebagian ulama juga yang menafsirkan bahwa Yasin ini adalah nama panggilan Nabi Muhammad. Dalilnya yang seperti ada dari Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, jadi sebagian ulama ini menafsirkan bahwa Yasin ini adalah nama lain panggilan Nabi Muhammad. Begitu. Selanjutnya huruf muqatta'ah yang selanjutnya dalam surah Maryam yang berbunyi Kaf ha ya ain shad. Nah, ini adalah contoh fawatihus surah muqatta'ah yang terdapat dalam surah Maryam. Tadi bunyinya kaf ha ya ain shad. Nah, itulah pengertian tentang fawatihus surah beserta contoh-contohnya. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu berjudul Qiraah Sab'ah. Nah, apa sih Qiraah Sab'ah ini, teman-teman? Jangan kira Qiraah Sab'ah ini adalah lagam-lagam yang sering dilantunkan oleh para qari dan qari'ah. Bukan ya. Jadi Qiraah Sab'ah ini adalah cara baca atau melafalkan huruf-huruf di dalam Al-Quran berdasarkan 7 dialek orang Arab. Nah, jadi di Arab ini
tentunya mempunyai suku-suku yang berbeda-beda dan memiliki dialek atau lahjah yang berbeda-beda pula, sehingga mereka membaca Al-Quran itu berbeda-beda, tidak bisa satu model karena kebiasaan dialek yang mereka pakai. Ada contoh di sebagian Palestina atau sebagian Syria dan ke Mosul, Irak, itu tidak bisa menyebutkan A, teman-teman, bisa menyebutkannya E. Ada juga suku di Arab ini tidak bisa menyebutkan so, bisanya sin atau sa. Nah, dan ada juga yang tidak bisa menyebutkan sin dan so, bisanya zai. Nah, kita ambil contoh riwayat Imam Hafiz. Nah, Imam Asim riwayat Hafiz, ketika dialeknya itu A. Nah, kita baca ini kan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ketika Imam Nafi' punya murid namanya Warash, riwayat Warash, itu tidak bisa menyebutkan A, bisanya E. Nah, jadi ketika membaca wadduha menjadi wadduhe, wadduhe wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalal akhiratu khairul laka minal. Nah, ada juga yang tidak bisa menyebutkan so, bisanya sin, atau sebaliknya bisa menyebutkan sin, tidak bisa menyebutkan so. Nah, contohnya kalau riwayat Hafiz ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu riwayat itu bisa menyebutkan so, tetapi ketika riwayat Qalun tidak bisa menyebutkan so. Ihdinas siratal mustaqim dibacanya menjadi ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada juga yang tidak bisa menyebutkan so dan sin. Nah, Imam Ibnu Katsir tidak bisa menyebutkan so dan sin. Jadi beliau membaca ihdinas siratal mustaqim menjadi ihdinas siratal mustaqim, memakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dari ketujuh imam ini tentunya tidak semua ada 7 model. Tentunya ada yang sama, ada juga yang tidak. Ada yang sama dan juga ada yang beda. Tidak ada 7 model, misalkan ada 7 model, tidak. Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, apakah berpengaruh terhadap arti? Nah, menurut saya tidak berpengaruh terhadap arti. Sebab sebagai contoh, kita orang Sunda menyebut sepeda. Nah, kalau orang Medan pasti menyebut sepeda menjadi sepeda. Nah, sepeda dan sepeda bendanya sama tidak? Tentunya sama. Nah, berarti hanya dialeknya saja yang beda, tetapi artinya sama, sama-sama sepeda. Nah, begitupun dengan 7 riwayat ini. Ketika dialeknya berbeda-beda, menurut saya artinya sama tentunya. Terima kasih.